Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu program menentukan kemiringan suatu lereng. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Devi Mariati Purba dengan NIM 121120089. Yang kedua yaitu Tia Monika Asiburian dengan NIM 121120094. Dengan saya sendiri Putri Tasyaki dengan NIM 121120096. Adapun tugas besar kelompok kami yaitu membuat program C++ menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tia Monika. Oke, yang pertama ada percabangan di mana kami menggunakan percabangan if else if yang bertujuan untuk mengklasifikasikan kondisi kemiringan suatu lereng. Yang kedua ada perulangan di mana kami menggunakan perulangan for yang di mana perulangannya jumlahnya tersebut sudah diketahui. Yang ketiga ada array, di mana kami menggunakan tipe data float dan string dengan batasan 10 slot, yang bertujuan untuk menampilkan daftar hasil seluruh perhitungan. Ini merupakan runtutan dalam presentasi kami. Yang pertama adalah latar belakang, deskripsi program yang dibuat. Yang kedua ada C++ atau kode program yang telah kami buat. Yang ketiga ada demo program, bagaimana cara kami memaparkan dalam penggunaan program. Yang keempat ada materi. Materi yang kami ambil ialah materi dari program studi kami sendiri, yaitu program studi teknik geofisika, dengan judul program menentukan kemiringan suatu lereng. Yang pertama adalah latar belakang atau deskripsi program yang kami buat. Lereng merupakan permukaan tanah atau bumi yang sudutnya membentuk kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Secara umum, lereng ialah permukaan tanah pada alam yang terlihat lebih menonjol karena terjadinya perbedaan tinggi pada kedua tempat. Pembentukan lereng terjadi karena adanya proses erosi, pelapukan, dan pergerakan tanah. Proses pembentukan ini terjadi secara alamiah atau geologi. Selain itu, pembentukan lereng dapat juga terjadi karena adanya campur tangan manusia dengan adanya rekayasa untuk tujuan tertentu. Ini merupakan perhitungan atau rumus dalam materi kami, yaitu rumus untuk menentukan kemiringan suatu lereng. Rumusnya ialah S sama dengan N kurang 1 kali CI per D kali SP kali 100%. Dengan keterangan S merupakan kemiringan lereng, N merupakan jumlah kontur yang dilewati oleh garis, CI merupakan interval kontur, D merupakan panjang garis, dan SP merupakan skala peta. Di sini ada klasifikasi kelas lereng. Klasifikasi kelas lereng kami ambil dari klasifikasi kelas kemiringan lereng menurut Van Zuidam pada tahun 1983, di mana terdapat kelas lereng, satuan morfologi, sifat proses, dan kondisi ilmiah. Kelas lereng ini dalam satuan persen, satu morfologi yaitu mulai dari datar hingga curam sekali, dan sifat proses dan kondisi ilmiah tertera pada tabel berikut. Ini merupakan referensi dari materi yang telah kami ambil. Yang kedua ada C++ atau kode program yang telah kami buat, dan yang ketiga ada demo program, bagaimana cara kami menggunakan program. Berikut telah ditampilkan kode program yang telah kami buat. Di awal kami telah membuat komentar yang berisikan judul, program menentukan kondisi kemiringan suatu lereng, dan juga identitas diri. Selanjutnya ada header include stream dan using name std. Kemudian dilanjutkan dengan integer main. Sebelum masuk ke algoritma, terlebih dahulu kita mendeklarasikan tipe data apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama ada float, N, C, I, D, S, P, dan A. Kemudian ada float jumlah kontur dengan batasan 10. Kemudian ada float kemiringan lereng dengan batasan 10. Kemudian ada array string status dengan batasan 10. Selanjutnya masuk ke algoritma. Yang pertama ada cout. Program ini adalah program untuk menentukan kondisi kemiringan suatu lereng yang merupakan judul dari program yang telah kami buat. Kemudian ada cout, masukkan data kemiringan lereng yang ingin dihitung dalam satuan meter. Selanjutnya ada cout input interval kontur.
kemudian ada sin CI. Di sini user diminta untuk memasukkan nilai interval kontur yang ingin dihitung, kemudian ada cout input panjang garis, dan sin D. Di sini user diminta untuk memasukkan nilai dari panjang garis, kemudian ada cout input skala peta kontur, kemudian sin SP. Di sini user diminta untuk memasukkan nilai dari skala peta kontur, kemudian ada cout berapa kali jumlah kontur ingin diinput, dengan sin A. Di sini user diminta untuk membatasi berapa kali jumlah kontur yang ingin kita masukkan. Setelah itu ada perulangan, integer i sama dengan 0, i kurang dari a, i plus plus, dengan cout input jumlah kontur, i plus 1, dengan sin jumlah kontur i. Di sini user diminta untuk memasukkan data jumlah kontur dengan tepat. Setelah itu program akan menghitung kemiringan lereng sesuai dengan rumus. Kemiringan lereng i sama dengan buka kurung jumlah kontur i dikurang 1 tutup kurung dikali CI dikali 100 dibagi D dikali SP. Kemudian cout nilai kemiringan lereng dengan kemiringan lereng I dalam persen. Selanjutnya, yaitu ada percabangan. Percabangan yang kami gunakan yaitu percabangan if-else-if. Percabangan ini digunakan untuk mengklasifikasikan hasil perhitungan untuk menentukan kondisi suatu lereng. Jika hasil perhitungan lebih sama dengan 0, maka status lereng tersebut lereng datar, atau tidak ada proses denudasi yang terjadi. Yang kedua, jika lebih dari 2, maka kemiringan lereng tersebut berstatus agak miring, atau gerakan tanah kecepatannya rendah, rawan erosi, erosi lembar, dan erosi alur. Yang ketiga, jika lebih dari 7, maka status lereng tersebut yaitu lereng miring. Atau satuan agak miring, namun gerakan kecepatan tanah lebih tinggi, sangat rawan erosi tanah. Selanjutnya, jika hasil perhitungan lebih dari 15, maka status lereng tersebut yaitu lereng agak curam, atau banyak terjadi gerakan tanah dan terutama erosi yang bersifat mendatar. Selanjutnya, jika perhitungan lebih dari 30, maka status lereng tersebut lereng curam, atau proses denudasional intensif, erosi, dan gerakan tanah sering terjadi. Selanjutnya, jika lebih dari 70, maka status lereng tersebut lereng sangat curam, atau batuan umumnya mulai tersingkap. Proses denudasional sangat intensif, mulai menghasilkan endapan rombakan. Selanjutnya, jika perhitungan lebih dari 140, maka status lereng tersebut lereng sangat curam, atau batuan tersingkap. Proses denudasional sangat kuat, rawan akan rockfall, dan jarang adanya tumbuhan. Jika perhitungan kurang dari 0, maka status yang akan terlihat nilai tidak terdeteksi. Selanjutnya, dengan menggunakan array, data-data yang telah dihitung akan ditampilkan dalam daftar data hasil perhitungan kondisi kemiringan suatu lereng. Untuk cout-nya di sini ada nomor, interval kontur, panjang garis, skala peta kontur, jumlah kontur, kemiringan lereng, dan status. Untuk for, int, i sama dengan 0, i kurang dari a, i plus plus. Untuk cout, i plus 1 untuk nomor, ci untuk interval kontur, d untuk panjang kontur, sp untuk skala peta kontur, jumlah kontur I untuk jumlah kontur, kemiringan lereng I untuk kemiringan lereng, dan status untuk status. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Setelah itu program kita compile and run dan akan ditampilkan hasil seperti yang ada pada layar. Di atas ada ditulis program ini adalah program untuk menentukan kondisi kemiringan suatu lereng yang berfungsi sebagai judul. Kemudian program meminta kita untuk memasukkan data kemiringan lereng yang ingin kita
hitung dalam satuan meter. Yang pertama input interval kontur, kita misalkan 5, kemudian kita enter. Kita menginputkan panjang garis, misalkan 2,8, kemudian kita enter. Selanjutnya kita menginput skala peta kontur, kita misalkan 70, kemudian kita enter. Kemudian di sini program memberikan pertanyaan kepada kita, berapa kali jumlah kontur yang ingin kita input. Kita misalkan 3, enter. Kemudian kita menginputkan jumlah kontur yang pertama, misalkan 13, enter. Nilai kemiringan lereng yang dihasilkan yaitu 30,6122%. Kemudian kita disuruh menginputkan jumlah kontur kedua, misalkan 12, enter. Nilai kemiringan lereng yaitu 28,0612%. Kemudian kita menginputkan jumlah kontur ketiga, kita misalkan 11, enter. Nilai kemiringan lereng yang dihasilkan yaitu 25,5102%. Setelah semua perhitungan telah kita lakukan, data-data perhitungan tersebut akan ditampilkan dalam daftar data hasil perhitungan kondisi kemiringan suatu lereng yang berisikan nomor, interval kontur, panjang garis, skala peta kontur, jumlah kontur, kemiringan lereng, dan juga status dari kemiringan lereng tersebut. Berikut merupakan hasil presentasi kami dari kelas TPB 31. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian yang telah kami presentasikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih semua.